Shalom Aleihim, Bisem Yeshua Hamasyah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya, Pendeta Henry Tandianta, MBS. Kali ini akan membahas pertanyaan intern ya dari Pak Ustadz 717. Ustadz 717 ini kan sudah saya baptis, tapi beliau belum mau menampakkan diri. Belum mau menonjolkan diri gitu ya, karena memang keluarganya belum terima Yesus. Yang baru terima Yesus ya baru Pak Ustadznya ini. Sudah saya baptis di Jogja ya. Oke, Pak Ustadz 717 ini nanya begini, Pak, apa arti Immanuel yang Alkitabiah? Arti Immanuel yang Alkitabiah. Banyak pendeta kekristenan memahami Immanuel itu Allah, Yesus itu Allah gitu ya. Allah jadi manusia ya, berarti Yesusnya juga Allah gitu. Manusia Yesus itu juga Allah, itu yang dipahami ya. Sehingga Yesus itu Allah 100%, manusia 100% ya. Waktu Yesus manusia oleh kelompok Nasrani penganut Tritunggal yang sekarang ganti baju menjadi penganut Oneness maupun Yesus only. Ingat, Oneness, Yesus only itu tidak mengakui Yesus satu-satunya Allah. Dia mengakui sih Yesus itu Tuhan katanya. Ya ngetop-ngetopnya, tapi kalau Allah belum. Kalau toh dia mengakui Yesus Allah pun bukan satu-satunya. Itu mereka ganti baju. Kan Tritunggal udah nyungsep, udah nggak laku, lalu ganti baju jadi Unitarian, lalu jadi Oneness, lalu jadi Yesus only. Apapun muter-muternya, dia tidak berani memakai kata esa. Allah itu esa, Allah itu satu, nggak berani. Itu sebab kalau esa, satu itu ada di Alkitab. Tapi kalau Yesus only itu kan karangan dia. Oneness itu karangan dia. Unitarian itu karangan dia. Trinitarian itu karangan dia. Tritunggal itu karangan dia. Dia tidak berani memakai kata yang jelas-jelas ada di Alkitab, yaitu esa, Allah itu esa, Allah itu satu. Nggak berani dia. Ya, satunya dia bilang Yesus only, satunya dia bilang Oneness, padahal Oneness itu kesatuan. Yesus only belum tentu Yesus to be God. Yesus only itu bisa saja Yesus only to be Son, only to be Lord, but not to be God. Mereka hanya mengatakan Yesus itu putra, Yesus itu anak, Yesus itu Tuhan, tapi Yesus itu bukan Allah. Ya, even they said that Jesus is God, but not the only God. Meskipun maksa, secara terpaksa dia harus mengakui Yesus itu Allah, tetapi dia tidak mengakui Yesus satu-satunya Allah. Lalu, ya. Arti Immanuel yang sebenarnya itu apa? Kita pakai ayat Alkitab ya. Matius 1 ayat 23 ya. Immanuel berarti Allah menyertai kita. Jadi Immanuel itu artinya Allah menyertai kita. Itu arti kata Immanuel. Karena Alkitab nulis begitu. Lalu kita mau jabarkan apa sih maksudnya Allah menyertai kita ya. Yesaya 7 ayat 14, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan apa? Melahirkan seorang anak laki-laki ya, dan ia akan menamakan dia, anak laki-laki itu, Immanuel. Jadi Immanuel itu nama atau gelar untuk anak laki-laki yang dikasih clue dilahirkan oleh seorang perempuan seorang perempuan muda ya. Ini tak lain datang bukan adalah Maria ya, Maria yang dimaksud. Ya, jadi anak laki-laki, gelar ini untuk anak laki-laki yang dilahirkan perempuan muda, sudah ngomong gampangnya untuk Yesus. Jadi Yesus yang dilahirkan itu anak laki-laki, apa Tuhan, apa Allah? Anak laki-laki. Tritunggal, Oneness, Yesus only, Unitarian, gitu.
itu mengatakan bahwa yang lahir itu Tuhan. Ya, Tuhan lahir, Tuhan nenen, ya, memalukan ya. Ya. Nanti Tuhan main kelereng. Ya. Diketahui nama mu'alaf itu. Pendeta, karatan, lumutan katanya. Yesus itu manusia itu Tuhan juga katanya. Ya. Tuhan kok fisik. Ya. Tuhan, Allah itu harus roh. Makanya dia ngotot kan. Ya, Allah itu pribadi. Karena Tuhan itu, Yesus itu fisik pribadi. Oke, bagaimana cara Allah menyertai kita? Nah, ini dia. Cara Allah menyertai kita, ikuti Alkitab, jangan tafsir. Ya, kan Immanuel itu Allah menyertai kita. Nah, kita cari tahu gimana caranya Allah menyertai kita. Bisa juga Allah pakai Roh Kudus menyertai kita. Bisa, ya toh? Allah membimbing kita di dalam atau memimpin kita di dalam Galatia 5 ayat 25, ya. Orang yang dipimpin Roh Kudus, orang yang itu dipimpin Roh Kudus. Demikian pula Wahyu 1 ayat 10, ya. Dikuasai Roh. Jadi bisa saja begitu. Tapi apa yang dimaksud dengan menyertai kita untuk konteks Immanuel? Immanuel itu laki-laki lahir, anak laki-laki lahir, ya. Yesaya 43 ayat 10, sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi, tidak ada juru selamat selain daripadaku. Jadi yang disebut Immanuel itu Allah dibentuk menjadi juru selamat. Itu pengertian pertama. Kan Allah menyertai kita. Gimana caranya? Ya, Allah dibentuk menjadi manusia, menjadi juru selamat. Kemudian yang definisi kedua, firman menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 4. Jadi semua inti menyertai kita itu harus jadi manusia. Jangan berpikir Allah jadi manusia Allah, gitu, manusia ilahi, enggak, ya. Allah harus jadi manusia. Itu cara Allah menyertai kita. Saya ulang, cara Allah menyertai kita adalah dengan menjadi manusia fisik. Tapi tidak sembarang manusia, harus memenuhi 4 kriteria. Kriteria pertama, harus lahir dari Roh Kudus. Matius 1 ayat 21, Lukas 1 ayat 35. Jadi manusia yang Allah menyertai kita, yang harus jadi manusia ini, ya, syarat pertama harus lahir dari Roh Kudus. Artinya bukan hubungan suami istri. Syarat kedua, tidak terikat Kejadian 1 ayat 28 sebab rohnya Roh Kudus. Kejadian 1 ayat 27 itu adalah roh manusia. Lalu di ayat 28 ada perintah beranak cucu. Karena Yesus yang lahir sebagai anak laki-laki ini lahir dari Roh Kudus, bukan hasil hubungan seks suami istri, maka tidak terikat perintah harus beranak cucu. Jadi Yesus 100% dijamin tidak punya nafsu seks. Ya, para mu'alaf yang getol banget, koar-koar mengatakan bahwa Yesus menikah. Sini berhadapan dengan HTD. 1 menit tak buat Anda nyungsep. Yesus tidak punya nafsu seks, tapi punya titik untuk disunat. Include all. Kalau Allah mengatakan akan ada seorang anak laki-laki yang lahir, ya laki-laki itu include all. Ada kumisnya, ada titiknya, ada jenggotnya. Ya. Ya, fisik tubuhnya laki-laki, tetapi tidak terikat Kejadian 1 ayat 28 sebab rohnya adalah Roh Kudus. Tidak punya nafsu seks, jadi 100% Yesus tidak menikah. Sekali lagi, mu'alaf yang koar-koar mengatakan Yesus menikah berhadapan dengan HTD. 1 menit tak buat Anda nyungsep. Kemudian syarat ketiga adalah dia tidak mewarisi dosa yang diwariskan Adam. 1 Yohanes 3 ayat 5. Padanya tidak ada dosa. Sebab dia dari Roh Kudus. Ya. Kemudian yang keempat, dia tidak berbuat dosa. Ya. Tidak melakukan dosa-dosa selama dia hidup, ya. Ibrani 4 ayat 15. Karena 4 syarat ini ada di dalam Yesus, maka Yesus itulah Immanuel.
Allah yang menyertai kita harus lahir dalam bentuk anak laki-laki. Anak laki-laki ini harus dari Roh Kudus sehingga tidak punya nafsu seks, juga tidak terikat beranak cucu, kemudian tidak ada dosa yang diwariskan dari Adam dan tidak berbuat dosa. Itulah Yesus yang Immanuel, Allah menyertai kita, tapi wujudnya manusia fisik. Tidak mungkin Tuhan, tidak mungkin Allah, sebab Tuhan harus roh, Allah harus roh. Anda Trinitarian, ya Tritunggal yang sekarang ganti baju jadi Unitarian, Oneness maupun Yesus only, tak kasih tahu. Kalau Tuhan, kalau Allah itu pasti roh. Tidak ada Yesus yang fisik kok kamu jadikan Tuhan. Kamu dihujat caci maki sama para mu'alaf. Pendeta-pendeta Kristen itu ora waras katanya. Yesus yang jelas manusia dijadikan Tuhan. Salahmu sendiri. Karena kamu punya pemahaman Yesus itu walaupun manusia 100% Tuhan, 100% Allah. Tuhan itu harus roh. Anak TK aja tahu. Kalau Tuhan itu harus roh, Allah itu harus roh. Mosok Allah fisik Yesus. Kayak gitu. Udah gitu diajarkan dari atas mimbar lagi ya. Pembinasa keji kamu para pendeta-pendeta Tritunggal, Trinitarian yang sekarang ganti baju jadi Unitarian, Oneness maupun Yesus only. Ya, kalian tetap menolak Yesus Kristus satu-satunya Allah. Cuman ganti baju doang. Penyesat tidak pernah berhenti menyesatkan. Sudah 2000 tahun Tritunggal menyesatkan, tapi masih kurang waktunya. Masih berusaha menyesatkan terus. Ayo ya, kita rubah Indonesia, kita rubah kekristenan di Indonesia dari disesatkan oleh Tritunggal ya, yang sekarang ganti baju jadi Oneness, jadi Unitarian, Yesus only. Kita kembali ke Alkitab. Apa yang tertulis di Alkitab? Allah itu esa ya. Markus 12 ayat 29, 1 Timotius 2 ayat 5. Esa itu artinya satu. Ya, Galatia 3 ayat 20, Roma 10 ayat 12. Satu itu bukan Oneness. Oneness itu artinya kesatuan. Mosok Allah kesatuan. Ya, kayak apa? Kayak pramuka saja ya. Pramuka itu kan ada kesatuan siaga, kesatuan ini ya. Ngawur luar biasa penyesatan tuh para pendeta itu ya. Pendeta lumutan karatan ya, puluhan tahun jadi pendeta, tapi pengajaranmu Allah itu kesatuan gitu. Anak TK itu bisa bedain Pak, mana kesatuan, mana satu. Ya, kesatuan itu misalnya Efesus 4 ayat 4 ya kalau tidak saya. Kesatuan antara roh dan damai sejahtera. Jadi roh damai sejahtera itu kesatuan. Demikian di ayat 13. Roh dengan pengetahuan yang benar akan kebenaran akan Kristus ya. Allah itu satu, nggak pernah kesatuan. Oneness itu artinya kesatuan. Apalagi Oneness Pentakostal yang pendetanya banci itu ya. Ya. Pendeta banci koar-koar Oneness yaitu Oneness Pentakostal. Allah itu Yehova. Yehova itu artinya ada bekas tanda paku di tangannya. Iya, kamu cocokologi, nyocok-nyocokin gitu. Kalau memang Allah itu Yehova, kalau memang Allah itu Yahweh, kalau memang Allah itu Bapa, maka Wahyu 22 ayat 16 harus tertulis Allah itu aku ini Bapa, aku Yahweh, aku Yehova, ya. Wahyu 22 ayat 16 tertulis aku Yesus. Nggak pernah ada aku Bapa, aku Yahweh, aku Yehova, nggak ada itu. Anda ngarang doang itu. Ya, tidak ada Bapa di surga, tidak ada Yahweh di surga, tidak ada Yehova di surga. Yang ada di surga Yesus Kristus. Kalau bahasa Ibraninya Yeshua HaMashiach. Boleh kalau Anda mau mengatakan bahwa aku Yeshua, boleh. Yeshua sebagai satu-satunya Allah ya. Allah itu bahasa Ibraninya ya Elah, ya Eloi ya. Boleh ya. Ya, tapi Indonesia kan juga Allah ya toh. Ya, clear ya. Jadi aku Yesus, yaitu bukan aku Yahweh. Enggak ada Yahweh di surga ya. Ya, clear ya.
Jadi Pak Ustadz 717 saya sudah menjawab. Arti Immanuel yang Alkitabiah adalah Immanuel itu Allah menyertai kita dengan cara menjadi manusia. Manusia ini fisik yang beda dengan manusia pada umumnya karena lahir dari Roh Kudus, tidak punya nafsu seks, tidak ada dosa yang diwariskan dari Adam, dan tidak berbuat dosa. Itulah Yesus. Yesus yang manusia ini merupakan Allah dibentuk, Allah menjadi manusia, Allah menyertai kita. Yesus ini manusia, anak laki-laki yang lahir, bukan Tuhan, bukan Allah. Ya, Tuhan itu harus roh, Allah harus roh. Nah sekarang kan sudah tahun 33 Masehi, Yesus sudah naik ke surga. Nah sekarang Yesus jadi Tuhan, jadi Allah. Aneh bin ajaib, pendeta-pendeta Tritunggal, waktu Yesus jadi manusia, getol banget. Ngomong Yesus Tuhan, Yesus Allah. Nah sekarang Yesus benar-benar balik ke surga jadi Tuhan, jadi Allah, malah ditolak. Tritunggal masih nyembah Yesus, katanya Yesus di surga itu manusia, masih sujud pada Bapa. Waktu di bumi yang manusia malah dibilang Allah, setelah di surga yang benar-benar Allah malah dibilang manusia. Penyesatan iblis Tritunggal. Trinitarian yang sekarang ganti baju, Unitarian, oneness maupun Yesus only. Ya, tetap menolak Yesus Kristus satu-satunya Allah. Yang benar adalah Yesus Kristus adalah satu-satunya Allah. Roma 16 ayat 27. Mesias itu adalah Allah yang harus dipuji selama-lamanya. Roma 9 ayat 5. Ya, satu-satunya yang duduk di tahta surga itu Yesus Kristus. Tidak ada Bapa, tidak ada Yahweh, tidak ada Yehova. Wahyu 4 ayat 2. Description-nya Wahyu 4 ayat 8, Wahyu 4 ayat 11. Yang disembah di surga itu Yesus Kristus saja. Wahyu 22 ayat 3, Wahyu 11 ayat 15 dan 17 ya. Yang jadi Allah di surga itu Yesus. Aku menjadi Allah, kata Yesus di dalam Wahyu 21 ayat 7, lalu description-nya Wahyu 22 ayat 16, aku Yesus. Allah di surga itu bukan Yahweh, bukan Bapa, bukan Yehova. Allah di surga sekarang adalah Yesus Kristus. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya, Pendeta Henry Tandianta MBS. Haleluya. Amin.